Shalom, sekilas info gereja. Bagi jemaat Tuhan yang ingin untuk bersaksi, dimohon untuk mereka berkesaksiannya dalam bentuk video. Kesaksian saudara akan kami sisipkan di tengah-tengah video ibadah online. Batas terakhir mengirimkan video kesaksian, kami tunggu hingga Kamis malam. Video berdurasi maksimal 3 menit ya, dikirim via jaringan pribadi ke kami. Video kesaksian yang telah dikirimkan kepada kami akan kita tayangkan di ibadah online minggu besok. Kiranya kesaksian kita bisa saling menguatkan jemaat Tuhan yang lainnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat sore Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita kembali pada minggu pertama ini. Kita kembali di ibadah online. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, terima kasih segala penyertaan Tuhan kepada kami, sehingga pada sore hari ini Tuhan Yesus, Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk beribadah kepadamu Tuhan. Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk benar-benar bersujud di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pada sore hari ini Tuhan Yesus, kami mau membawa dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan, melalui pujian-pujian kami, melalui penyembahan-penyembahan kami Bapa pada sore hari ini. Dan biarlah Tuhan, setiap pujian-pujian kami ini Tuhan Yesus dapat menyenangkan hati-Mu Bapa. Dan terlebih lagi Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan setiap ibadah kami mulai awal hingga akhir nanti Tuhan ke dalam tangan-Mu. Biarlah lawatan-Mu nyata atas kami Tuhan, biarlah sukacita-Mu nyata atas kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Engkau salah ya Tuhan.
siap untuk memuji, memuliakan-Mu dan menyenangkan hati-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, mari Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan yang siap memuji Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Haleluya. Selamat sore Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan memiliki keadaan yang sungguh-sungguh luar biasa. Karena pertolongan Tuhan tetap ada, baik dulu, sekarang, dan selamanya. Haleluya, tetap setia, tetap kuat, dan tetap semangat. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, alamatnya dengan pujian. Datangku hari ini, hari Tuhan, ku bersuka surga di rantanganmu. Ku masuki gerbangnya, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, alamatnya dengan pujian. Datangku hari ini, hari Tuhan, ku bersuka surga di rantanganmu. Dia girangkanku, dia girangkanku, dia girangkanku, ku bersuka surga di rantanganku. Dia girangkanku, dia girangkanku, ku bersuka surga di rantanganku. Mari Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita mau bagi bersama-sama alamatnya dengan pujian. Datangku hari ini, hari Tuhan, ku bersuka surga di rantanganku. Dia girangkanku, dia girangkanku, dia girangkanku, ku bersuka surga di rantanganku. Dia girangkanku, dia girangkanku, ku bersuka surga di rantanganku. Dia girangkanku, dia girangkanku, dia girangkanku, ku bersuka surga di rantanganku. Dia girangkanku, dia girangkanku, ku bersuka surga di rantanganku. Ku bersuka, ku bersuka surga di rantanganku. Ku bersuka, ku bersuka surga di rantanganku. Haleluya. Haleluya. Amin saudara, merasa sukacita pada sore hari ini. Haleluya, haleluya. Saya yakin dan percaya jamahan Tuhan, lawatan Tuhan, sukacita Tuhan nyata bagi kita semua pada sore hari ini. Karena curahan Tuhan, urapan Tuhan, kuasa Tuhan ada dalam diri kita. Oh betapa indahnya. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya
amin saudara. Karena hidup kita telah ditebus. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Karena begitu besar kasih-Nya kepada kita, mengorbankan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu, demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Mari Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, kita mau lebih seperti wanita. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu, demikian hidupku
kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Inilah pernyataan kami Tuhan kepadamu Bapa. Kami mau setia melayani Engkau Tuhan sampai akhir hidup kami Bapa. Pada sore hari ini Tuhan Yesus, kami telah menaikkan dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah pujian-pujian kami ini Tuhan Yesus dapat menyenangkan hati-Mu Bapa. Dan pada sore hari ini Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami menyiapkan hati yang terbaik bagi firman-Mu Tuhan Yesus. Sehingga firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan dapat tertanam dalam diri kami Tuhan. Dapat berakar, bertumbuh dan berbuah-buah lebat Tuhan. Sehingga Tuhan Yesus, Engkau namamu akan dimuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami menyerahkan hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu. Tuhan sembunyikan di belakang salib-Mu Tuhan Yesus. Sehingga setiap firman yang hamba-Mu sampaikan benar-benar dari Engkau Tuhan Yesus. Baik itu merupakan motivasi bagi kami, merupakan kekuatan bagi kami, teguran bagi kami Tuhan Yesus. Kami siap untuk menerima semua firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk menerima firman-Mu. Haleluya, amin. Saya persilakan Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan untuk duduk kembali. Kita mau tenang untuk mendengarkan firman Tuhan. Saya persilahkan. Shalom. Selamat sore Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali pada hari ini, minggu yang pertama di bulan Mei, kita bisa beribadah bersama-sama kembali, mendengarkan renungan firman Tuhan kembali, dan kita akan juga memperingati perjamuan kudus. Puji Tuhan, saya bersyukur kalau pada pagi hari ini saudara sehat, saya pun sehat, semuanya diberkati oleh Tuhan. Selamat sore saya sampaikan kepada jemaat yang ada di pelosok, juga jemaat yang ada di Sumeraji. Saya bersyukur oleh karena kemurahan Tuhan kita masih dipertemukan dalam ibadah meskipun di rumah saja. Puji Tuhan saudara, mengawali renungan kebenaran firman Tuhan, saya akan memberi judul khotbah pada sore hari ini dengan judul Gereja dalam Perjalanan. Gereja di dalam perjalanan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, keadaan orang percaya, saudara dan saya, itu diumpamakan seperti perahu yang sedang berlayar ke seberang. Tidak pernah karam walau dihempas badai, tidak pernah hancur meskipun dihantam oleh ombak. Karena apa? Kita menjadikan Tuhan Yesus sebagai juru mudi di dalam setiap kehidupan kita. Amin saudara. Akhir zaman ini banyak sekali fenomena-fenomena yang bisa saja menghentikan laju perjalanan gereja sehingga tidak sampai di garis yang akhir, yaitu Kanaan yang dituju oleh gereja, yang dituju oleh umat-umat Tuhan. Saudara yang terkasih, saya jelaskan gereja di sini, yang dimaksud di sini adalah bukan gereja yang ada bangunan fisiknya, ya. Gereja yang ada bangunan fisiknya lama kelamaan juga akan hancur, ya. Kalau kita melihat gereja yang ada bangunan fisiknya, itu di mana kita dipertemukan, di mana kita bisa memuji, menyembah Tuhan dengan saudara seiman kita, diiringi oleh alunan musik seperti itu. Ada juga tari-tarian, ada juga singer, ada juga choir dan lampu-lampu, ya, seperti itu. Tapi yang dimaksudkan di sini adalah gereja yang dimaksudkan di sini adalah kumpulan orang-orang percaya. Jadi saya akan membuat sebuah pemahaman bahwa gereja di sini bukan gereja bangunan fisik, ya saudara, ya. Yang dimaksud di sini adalah kumpulan orang-orang percaya, saudara dan saya, yang kita disebut sebagai mempelai perempuan
dan kita menanti kedatangan mempelai laki-laki, yaitu Tuhan Yesus itu sendiri. Saudara, pada sore hari ini bukan secara kebetulan ya saudara, yang saat sore hari ini saudara dan saya yang sedang beribadah ya saudara, meskipun tidak di rumah, tadi sudah dikatakan di awal, meskipun kita beribadahnya di rumah atau tidak di gereja, tapi kita masih bisa memuji serta mendengarkan kebenaran firman Tuhan, yang walaupun jumlah kita terbatas, tidak seperti waktu kita beribadah di gereja. Nah, baik saudara, mendasari kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini, mari kita buka di dalam kitab Keluaran. Keluaran 15 ayat 22. Saudara bisa simak di Alkitabnya masing-masing, juga bisa simak di tayangan yang ada di video. Keluaran 15 ayat 22 saya akan membaca untuk kita semua. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari laut Teberau, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Saudara yang terkasih, setelah umat Israel alami pertolongan Tuhan saat menyeberang laut Teberau, itu ditulis di pasal-pasal sebelumnya, yaitu di pasal 14. Lalu mereka bersyukur dengan menaikkan puji-pujian, itu ditulis di pasal 15 ayat 1 sampai 21 ya saudara. Jadi mereka ketika ada di dalam pertolongan Tuhan, lalu mereka menaikkan syukur dengan membuat nyanyian, itu ditulis di pasal 15. Tapi apa yang terjadi? Tidak selamanya umat Israel menyanyi ya. Setelah ditolong Tuhan, mereka menaikkan ucapan syukur, lalu mereka masuk ke sebuah perjalanan, yaitu padang gurun ya saudara. Setelah alami tiang awan tiang api, bangsa Israel saudara, mereka bergerak ya. Bergerak di sini dikatakan memasuki proses ujian iman ya saudara. Jadi orang kalau ditolong oleh Tuhan mengucap syukur, bukan hanya di situ terus, nggak terus mengucap syukur, tapi memasuki sebuah proses. Ya, proses ini yang dinamakan adalah ujian iman. Saudara prosesnya berbeda, saya prosesnya berbeda, tapi semuanya diproses sesuai dengan apa yang Tuhan mau dikerjakan oleh setiap daripada kita. Jadi saudara, antara nyanyian, antara puji-pujian dan padang belantara yang dimasuki oleh bangsa Israel atau padang gurun, itu waktunya tidak lama ya, waktunya tidak lama. Artinya apa saudara? Iman itu harus diuji, dan ujian selalu ada proses. Demikian kalau anak-anak kita ya sebelum naik ke jenjang yang lebih tinggi pasti akan menghadapi ujian ya saudara. Demikian pula dengan gereja ya. Gereja di sini adalah kumpulan orang-orang percaya. Gereja pun juga sedang mengalami yang dinamakan proses. Saudara, kalau kita ingin berfellowship, kalau kita ingin bersekutu dengan Tuhan, mau tidak mau kita harus menempuh yang namanya padang gurun. Kalau di dalam terjemahan lama dikatakan padang belantara ya saudara. Jadi hari ini kita pun beribadah juga ada proses-proses tertentu. Saya pun dengan istri yang melayani juga ada proses-proses tertentu. Karena kita masuk dimensi yang lain, dimensi bersama dengan Tuhan. Kita meninggalkan dunia kita dan kita masuk bersama dimensi lain, yaitu dimensinya Tuhan. Kita bisa berfellowship bersama, kita bisa menyembah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Ya saudara, kita akan kembali lagi ke ayat pokok di dalam Keluaran 15 ayat 22. Di situ Musa menyuruh orang Israel untuk berangkat ke laut Teberau, bukan berangkat,
berangkat dari Laut Tiberau, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. Ya. Setelah dari Laut Tiberau, mereka menemukan menaikkan puji-pujian bagi Tuhan, lalu mereka berangkat ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun dengan tidak saudara, mendapat air. Ini kita akan belajar dari sini, saudara. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Tuhan membawa umat Israel ke padang gurun, ujian yang mereka hadapi adalah apa, saudara? Tadi tidak ada air. Saudara, hanya di dalam Yesus saja kita temukan air hidup yang sejati itu, saudara. Amin, saudara. Saudara, ada proses yang Tuhan berikan kepada umat kesayangannya sendiri. Umat Israel itu adalah umat kesayangannya Tuhan, ya saudara. Tapi mereka harus alami proses. Demikian pula dengan kita orang-orang percaya yang kita disebut juga sebagai Israel rohani yang berhak menerima berkat Abraham, Ishak, dan Yakub, saudara. Kita pun juga alami proses di dalam kita mengiring Tuhan. Kita ada di dalam perjalanan mengiring Tuhan. Setiap proses itu, mau tidak mau, kita harus terima, saudara. Nah, mengapa, saudara, Allah harus memproses umat Israel? Karena Allah mendidik umat kesayangannya dengan cara Allah sendiri, saudara. Orang kalau diproses pasti melalui didikan, ya saudara. Di sini mereka masuk ke padang gurun. Prosesnya ada di padang gurun, ya saudara. Padang gurun di sini memiliki banyak arti, ya saudara. Padang gurun ini adalah kehendak Tuhan, sebab kalau boleh memilih, ya saudara, mungkin mereka akan memilih jalan lain. Artinya mereka tidak akan masuk melalui padang gurun tersebut karena banyak jalan, ya saudara. Ini berarti juga bahwa ada kesulitan, ada kesukaran hidup sebab air saja begitu susah untuk ditemui oleh orang-orang Israel, umat-umat kepunyaan Allah sendiri. Ya saudara, ini adalah perjalanan, ya. Hidup ini adalah perjalanan. Proses. Hidup bukan tujuan, tapi proses. Tujuan yang mereka inginkan adalah tujuan yang mereka tuju adalah Kanaan yang banyak, kalau di Alkitab dikatakan terdapat banyak madu dan susu, ya saudara. Padang gurun di sini juga tempat yang sangat berbahaya karena ada musuh orang Amalek, ya. Orang Amalek orangnya yang besar-besar. Ada juga ular tedung. Ular tedung ini adalah ular yang ada di padang gurun yang sangat mengintai nyawa mereka. Dan kalau kita melihat dari padang gurun, saudara, yang terakhir dari padang gurun ini adalah tempat yang membosankan, jenuh, apalagi harus 40 tahun berada di sana, ya saudara. Kita saja yang dikurung, ya seperti itu, setelah memasuki bulan Maret, ya kita belum hanya masih 2 bulan, kita di rumah saja sudah jenuh, ya saudara. Apalagi umat Israel yang ada di padang belantara, yang ada di padang gurun, ya saudara. Maknanya bagi kita, ya saudara, masing-masing dari setiap kita punya perjalanan padang gurun kita sendiri, ya saudara. Ya tadi sudah saya jelaskan, saudara punya padang gurun sendiri, saya punya padang gurun sendiri, hamba-hamba Tuhan yang lain pun juga punya padang gurun sendiri. Jadi ketika kita memasuki proses padang gurun di dalam kehidupan kita, mari tetap jalani saja. Ini bukan tujuan, ya saudara, ini hanya proses yang perlu kita lewati. Kita tahu tujuan kita di akhir adalah Kanaan, surga yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus kepada kita, orang-orang percaya. Haleluya, saudara. Israel ingin cepat keluar dari padang gurun. Ya saudara, ketika Musa berlama-lama di atas gunung Sinai menanti janji Tuhan, ya, karena orang Israel tidak mau menunggu, ya saudara, mereka mengangkat Harun
untuk memimpin mereka melanjutkan perjalanan. Siapa Harun? Harun itu adalah kakaknya Musa. Karena orang Israel tidak mau prosesnya lama-lama, jadi mereka mengangkat Harun ya, supaya mereka segera ke Kanaan. Ya saudara, arti untuk kita apa saudara? Hanya karena tidak bersabar menunggu Musa naik ke gunung, orang Israel mengangkat Harun, adalah kakaknya sendiri, berharap mereka segera keluar dari zona padang gurun. Saudara yang terkasih, kita semua punya keinginan yang sama, tidak berlama-lama di padang gurun, tidak berlama-lama dengan proses. Tapi kalau kita melihat kisah daripada umat Israel, faktanya mereka harus menjalani perjalanan di padang gurun selama 40 tahun ya saudara. Semua itu terjadi ya saudara karena kesalahan, karena kedagingan dan kurang taat serta kurang percaya akan kuasa Tuhan. Itu sebabnya ketika kita alami proses padang gurun di dalam kehidupan kita, Tuhan ingin kita ini bersabar ya saudara. Karena setiap proses yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, Tuhan inginkan kita ini sabar ya saudara, supaya kita tetap percaya di dalam prosesnya Tuhan. Pertanyaannya ya saudara buat kita, apakah dalam keadaan padang gurun kita yang kita alami, kita tidak lagi mengandalkan kuasa Tuhan, lalu kita mengandalkan kuasa manusia? Ya saudara, betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Saudara, kita diingatkan lagi ayat tahunan ya yang ditinggalkan oleh Ibu Gembala, betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Artinya apa? Dalam setiap keterbatasan kita, mari kita belajar mengandalkan kuasa Tuhan, bukan mengandalkan kuasa manusia. Mungkinkah, masihkah kita berjalan dengan iman saat ibadah kita dibatasi ya saudara? Saat kita tidak bisa lagi bersekutu dan beribadah di dalam gereja, masihkah kita berjalan dengan iman? Dan itu pertanyaan yang harus kita jawab di dalam diri kita sendiri ya saudara. Meskipun ibadah dibatasi ya saudara, masihkah kita berjalan dengan iman? Masihkah kita mempunyai pengharapan kepada Tuhan Yesus? Atau kita mulai berharap kepada manusia? Saudara, di dalam Yeremia 17 ayat 5 dikatakan, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Itu sebabnya pengalaman padang gurun orang Israel mengingatkan kita kembali, apakah selama kita di dalam proses kita tetap berharap kepada Tuhan, atau kita memikirkan menoleh ke belakang mengandalkan manusia? Saudara, padang gurun di mata Tuhan ini hal yang sangat perlu dan sangat penting ya saudara. Kita lihat, Tuhan sengaja membawa orang Israel ini melalui jalur ini ya saudara. Dikatakan di dalam Ulangan 8 ayat 2 dan 3, Tuhan ingin merendahkan hati mereka dan menguji ketaatan mereka. Saudara, ketika Musa pamit kepada Fir'aun bahwa Musa ingin membawa umat Israel keluar dari Mesir, dijelaskan bahwa mereka akan beribadah atau mereka akan pergi beribadah di padang gurun untuk beribadah kepada Tuhan. Itu ditulis di dalam Keluaran 7 ayat 16. Biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku di padang gurun. Saudara, di padang gurun seolah-olah Tuhan ingin berduaan saja dengan umatnya ya saudara. Jadi Tuhan ingin kita ini terbuka di hadapan Tuhan. Umat Israel juga Tuhan ingin umat Israel terbuka di hadapan Tuhan. Karena apa? Tidak ada Allah lain, tidak ada berhala lain, tidak ada kesukaan atau pekerjaan apa-apa yang lain di padang gurun. Hanya hubungan umat Israel dengan Tuhan. Dari sini kita dapat
pengertian ya saudara, kita dapat pencerahan bahwa ketika kita mengalami proses, Tuhan inginkan bahwa ayo kita berharap kepada Tuhan, jangan berharap pada manusia ya. Itu Tuhan juga menuntut pengakuan dari mulut kita. Jadi ketika kita alami proses padang gurun, alami yang namanya proses, Tuhan juga tetap ingin supaya hati kita tetap terarah kepada Tuhan. Dia juga ingin pengakuan yang keluar dari mulut kita, mengakui bahwa hidup kita ini tidak bisa berjalan dengan baik kalau tanpa Tuhan. Kita tidak bisa berjalan dengan akal pikiran kita sendiri tanpa kita melibatkan kuasa Tuhan. Jadi mari belajar melibatkan kuasa Tuhan di tengah-tengah proses ini. Bukankah ini juga sebuah latihan kita masuk ke dalam kerajaan sorga, saudara? Ini sebuah latihan juga, saudara. Karena di sorga nanti ya saudara, hanya Dia, Allah Bapa itu, dan tidak ada yang lain. Jika kita lebih mencintai yang lain, mungkin kita tidak akan betah di surga. Hari ini Tuhan inginkan, ayo kita belajar kembali untuk kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan pikiran kita. Ya saudara, gereja yang saat ini sedang ada di dalam perjalanan juga sedang alami yang namanya pemisahan, ya saudara. Hari ini pun Tuhan pun sedang menampi juga keberadaan gereja, keberadaan orang-orang percaya dengan caranya sendiri, ya saudara. Kalau ada pembatasan kita ibadah, ya saudara, Tuhan pun juga melihat kesetiaan yang seperti apa yang kita tunjukkan kepada Tuhan. Meskipun tidak ada ibadah, tidak ada doa rumah tangga, tidak ada ibadah youth, ibadah remaja, atau ibadah-ibadah yang lain, Tuhan inginkan kita ada di mana, saudara? Apakah iman kita meskipun tidak ada ibadah, iman kita tetap terarah kepada Tuhan, atau kita mulai bergeser kepada yang lain? Demikian juga hari ini ya saudara, gereja juga sedang ditampi oleh Tuhan. Jadi keberadaan gereja ini, kumpulan orang-orang percaya juga sedang alami pemisahan. Artinya apa? Tuhan sedang mencari orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ada berapa banyak jemaat Tuhan yang saat ini beribadah karena mengasihi Tuhan, atau hanya rutinitas belaka? Saya percaya sore hari ini kita berkumpul beribadah karena kita benar-benar mengasihi Tuhan. Amin, saudara. Saya percaya saudara dan saya adalah orang yang mengasihi Tuhan. Lalu bagaimanakah dengan keberadaan gereja yang hari-hari ini hanya mengutamakan rutinitas ibadah daripada kehadiran Tuhan di dalam ibadah itu? Ya saudara, jangan sampai ketika kita beribadah hanya dijadikan sebagai rutinitas, kita mengikuti renungan hanya dijadikan rutinitas. Hari ini ada pertanyaan yang Tuhan ajukan di dalam kehidupan kita. Saudara, kalau di dalam Lukas, Injil Lukas 3 ayat 17, Lukas 3 ayat 17 itu dikatakan seperti ini. Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Apa artinya, saudara? Mereka yang berpaling dari dosa serta menerima Kristus dan firman-Nya, firman Tuhan, akan dibaptis dengan Roh Kudus. Sedangkan mereka yang terus hidup di dalam dosa, mereka akan dihukum dalam api yang tidak terpadamkan. Saudara, saya percaya melalui pekerjaan Roh Kudus bagi gerejanya, Kristus akan menguduskan gerejanya sehingga gereja Tuhan siap menjemput kedatangan mempelai laki-laki, yaitu kedatangan Tuhan Yesus sendiri. Amin, saudara. Pertanyaannya untuk kita semua, saudara,
kita ada di golongan mana sekarang? Gandum atau ilalang? Sesuai dengan firman Tuhan yang ada di Injil Lukas tadi. Ketika tempat pengirikan telah dibersihkan, maka kita akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Antara orang yang beribadah kepada Allah dengan sungguh-sungguh dengan orang yang beribadah kepada Allah dengan asal-asalan. Saya percaya setiap dari kita termasuk orang yang beribadah kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Saudara, gandum dikumpulkan di suatu tempat, sedangkan ilalang dibakar dalam api yang tidak terpadamkan. Saudara, seperti Tuhan memisahkan gandum dan ilalang, demikian juga dengan gereja, kumpulan orang-orang percaya. Hari-hari ini juga sedang alami yang namanya proses, alami yang namanya padang gurun, yaitu pemisahan. Saudara, maksud daripada pemisahan ini ialah agar sebagai umat Allah kita dapat yang pertama. Maksudnya yang pertama, kita bertekun di dalam keselamatan, iman, dan kekudusan. Itu ditulis di dalam 2 Timotius 3 ayat 15. 2 Timotius 3 ayat 15. Saudara, sejak kecil kita sudah mengenal kitab suci dan memberi hikmat kepada kita serta menuntun iman kita kepada keselamatan kepada Tuhan melalui iman kita kepada Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita mengerjakan keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita dengan baik sampai akhir menutup mata, seperti pujian yang kita pujikan tadi, saudara. Dan hidup kudus tidak bercacat celah, karena ketika kita menanti kedatangan Tuhan, Tuhan pun juga inginkan bahwa gerejanya hidup kudus. Kita yang hari ini belum kudus, kita disempurnakan melalui Roh Kudus, yaitu melalui pendengaran firman. Jadi firman Tuhan itu menguduskan kita, menginsafkan kita dari dosa, supaya kita benar-benar hidup kudus, siap menanti kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Itu, saudara, itu maksud pemisahan yang pertama. Maksud pemisahan yang kedua adalah hidup hanya bagi Allah sebagai Tuhan dan Bapa kita. Maksud pemisahan itu yaitu, saudara, hidup hanya bagi Allah, bukan bagi orang lain. Itu ditulis di dalam Matius 22 ayat 37, dikatakan, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Saudara, hidup bagi Allah di sini artinya apa? Tidak menempatkan berhala-berhala lain di dalam hidup kita. Berhala di sini adalah sesuatu yang bisa menggantikan Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Itu namanya berhala. Jadi jangan sampai pekerjaan itu juga mengganggu kita, mengganggu hubungan kita dengan Tuhan. Termasuk banyak juga ya, saudara, banyak faktor-faktor lain. Tuhan inginkan bahwa umatnya hidup hanya dengan hidup bagi Allah. Jadi Tuhan inginkan kita hanya hidup bagi Allah. Itu sebabnya Tuhan inginkan kita dapat menempatkan Tuhan di tempat yang terutama dan yang paling utama. Saudara yang terkasih, orang yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa dan kekuatan, rumah tangganya dipelihara oleh Tuhan, usahanya diberkati, masa depannya penuh dengan rancangan yang indah. Karena apa, saudara? Tuhan Yesus menyertai langkah-langkahnya. Amin, saudara. Itu sebabnya hari ini kita diingatkan lagi, mari kita mengandalkan Tuhan. Di dalam proses padang gurun, mari kita mengandalkan Tuhan. Dan Tuhan ingin bahwa hanya kita dengan Tuhan, kita bisa menceritakan keluh kesah kita kepada Tuhan. Dan maksud pemisahan yang ketiga adalah menyadarkan dunia yang tidak percaya akan berkat-berkat Injil yang diberitakan. Saudara,
Di dalam Yohanes 17 ayat 21. Yohanes 17 ayat 21 dikatakan, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Saudara, Tuhan Yesus dalam hal ini bersaksi bahwa Bapa yang mengutusnya agar dunia sadar bahwa berita yang Yesus bawa adalah berita sukacita, berita kabar baik. Kabar baik ini atau kabar sukacita yang di tengah-tengah dunia ini yang saat ini sedang dialami oleh dunia karena kebutaan tentang berita Injil ini. Artinya apa? Dunia yang sedang buta dengan berita tentang kabar baik itu yang sedang dinanti, bahwa mereka, dunia ini menanti kabar baik. Yang mengabarkan siapa? Hambanya. Apa hanya hambanya saja? Bukan. Saudara juga bisa mengabarkan kabar baik kepada dunia ini. Seperti Tuhan Yesus sendiri ya saudara. Itu sebabnya saudara, sebagai orang percaya, biarlah setiap ucapan kita, kesaksian hidup kita menjadi berkat bagi orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan, agar suatu saat nanti mereka juga dapat menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat di dalam kehidupan kita. Amin saudara. Saudara, kita yang diselamatkan disebut sebagai orang percaya, orang yang diselamatkan. Tuhan juga rindu menyelamatkan orang lain yang belum diselamatkan. Maukah kita menjadi agennya Tuhan menyelamatkan jiwa-jiwa yang terhilang, saudara? Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, itu sebabnya pada sore hari ini kita diberi kesempatan untuk memisahkan diri kita dari segala yang jahat, memisahkan diri kita dari segala kejahatan dan perbuatan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Lalu ketika kita memisahkan diri kita dari dunia ini, saudara, berkat apa yang akan kita dapat, saudara? Berkat jika kita memisahkan diri, ya saudara. Mari sama-sama kita buka dalam 1 Korintus 6 ayat 16. Berkatnya ada di sini. 1 Korintus 6 ayat 16. Apakah hubungan baik Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup menurut firman Allah ini. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Ya saudara, jika kita memisahkan diri sebagaimana mestinya, maka Allah sendiri akan hidup bagi kita. Itu tadi ditulis di dalam 1 Korintus 6 ayat 16. Berkat yang kedua, ayat yang ke-17. Tadi ayat 16, sekarang ayat 17. Sekalian saya baca juga ayat 18. Sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan, dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Ayat yang ke-18. Dan aku akan menjadi bapamu, dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Itu loh ya saudara. Kalau kita memisahkan diri daripada kejahatan, memisahkan diri sebagaimana mestinya, maka Allah sendiri, tadi di dalam 1 Korintus yang baru kita baca, Allah sendiri akan membalas setiap perbuatan kita dan mendekatkan kita dengan perlindungan, dengan berkat dan pemeliharaannya sebagai Bapa. Karena apa saudara? Kita dipanggil sebagai anak. Dia berjanji untuk bersikap dan bertindak sebagai Bapa yang baik, dan dia akan menjadi penasehat dan pembimbing di dalam kehidupan kita. Ya saudara, kita sebagai orang tua selalu memberikan yang terbaik bagi anak-anak. Demikian juga dengan Bapa yang di surga, memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya.
saudara dan saya yang berhak menerima berkat yang dari Tuhan itu. Asalkan apa? Kita memisahkan diri dari kejahatan. Dia akan mengasihi dan menghargai kita sebagai anak-anaknya sendiri. Amin, saudara. Itu berkat yang kita terima apabila kita memisahkan diri dari hal-hal yang jahat. Sedangkan, saudara, penolakan orang percaya untuk memisahkan diri dari yang jahat pasti akan mengakibatkan, ini kalau orang menolak ya saudara, menolak memisahkan diri yang jahat, akibatnya ya saudara, hilangnya persekutuan dengan Allah. Yang kedua, ditolak oleh Bapa. Dan yang ketiga, dicabutnya hak-hak kita sebagai anak. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada sore hari ini kita bersyukur bahwa kita boleh diingatkan kembali melalui kebenaran firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan. Ada proses dalam perjalanan hidup kekristenan. Ada proses bagi gereja, yaitu kumpulan orang-orang percaya. Dan proses itu menjadikan kita semakin kuat dalam Tuhan. Ya saudara. Ingat saudara, dunia ini hanya sementara. Di dunia hanya perjalanan. Tujuan kita adalah negeri Kanaan, Yerusalem baru, surga kekal yang sudah disediakan oleh Bapa. Ada sebuah lagu dari hamba Tuhan yang terkenal seperti ini saudara. Dunia bukan rumahku, hanya sementara. Tempatku tetap di sana, di rumah Bapa. Langit dan bumi yang baru, negeri yang kutuju, akhir perjalanan gembala hidup. Saudara, akhir perjalanan dari gembala hidupku. Artinya apa saudara? Kita di dunia ini sebagai pengembara, sebagai seorang musafir ya saudara. Tujuan kita adalah surga yang kekal, Yerusalem baru. Ya, di dunia ini hanya sementara, semuanya kita pasti berpulang. Selama kita masih di dunia, masih di padang gurun ini, pasti kita alami proses. Biarlah setiap proses yang kita terima adalah membuat kita semakin bangga karena kita dididik oleh Tuhan. Mungkin hari-hari lalu kita tidak menyenangkan hati Tuhan. Kita berjalan sendiri seakan-akan kita mampu menjalani hidup ini tanpa Tuhan bersama dengan kita. Saudara, pada sore hari ini kita diberi kesempatan untuk minta ampun kepada Tuhan, mengakui setiap kelemahan-kelemahan kita di hadapan Tuhan. Dia Allah yang berjanji menguduskan kita ketika kita mau mengakui setiap kelemahan-kelemahan di dunia selama kita hidup di dunia ini. Saudara, sebelum kita terima tubuh dan darah Yesus, mari sejenak kita meminta pengampunan yang dari Tuhan, karena tubuh dan darah Yesus menyucikan segala dosa-dosa kita. Saudara yang terkasih, biarlah pada sore hari ini, sebelum kita menerima tubuh dan darah Yesus melalui perjamuan kudus, mari kita berdoa untuk kita mengakui setiap salah, setiap kekurangan kita di hadapan Tuhan. Bapa dalam surga, melalui kebenaran firman Tuhan yang Engkau sampaikan kepada kami mengakui setiap keterbatasan, setiap kekurangan kami Tuhan. Mari Engkau Allah yang kudus melayakkan kami, menguduskan kami, supaya kami pada hari ini semakin dibenarkan untuk kami boleh hidup di jalan yang Tuhan tunjukkan dalam kehidupan kami. Layakkan kami, kuduskan kami. Kalau sebentar Tuhan kami akan menerima tubuh dan darah Yesus. Biarlah
kami siap menerima tubuh dan darah Yesus ini dengan hati yang terbuka, hati yang sudah diampuni. Tuhan Yesus, kami berdoa, ampunilah setiap salah dan dosa-dosa kami yang kami perbuat yang tidak menyenangkan hati Tuhan, melalui perkataan, perbuatan, tingkah laku yang kurang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah pada sore hari ini kami siap untuk menerima tubuh dan darah Yesus melalui perjamuan kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara, di minggu pertama bulan Mei ini kita akan kembali memperingati perjamuan kudus, makan dan minum tubuh dan darah Kristus. Untuk itu saya mengajak jemaat-jemaat sekalian untuk mengambil roti dan anggur yang sudah jemaat persiapkan di awal ibadah ini. Saudara, sambil saudara mempersiapkan roti dan anggur, mari kita menyanyikan Darahnya Amat Kuasa. Darahnya, amin Tuhan, haleluya, amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan segala susah. Darahnya tebus. Mari kalau saudara sudah siap, saya undang saudara semuanya bangkit untuk kita berdiri. Sucikan dari dosa, lepaskan segala susah. Darahnya tebus saya. Setelah saudara siap, pegang roti di tangan kanan dan anggur dengan tangan kiri, mari kita bersyukur, menyembah Tuhan sebelum kita makan dan minum tubuh dan darah Yesus. Oh, haleluya Tuhan, haleluya Yesus, haleluya, 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 haleluya Yesus, haleluya. Angkat roti dengan tangan kanan di atas kepala kita. Saya akan membacakan firman untuk saudara. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat Tuhan atas kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari angkat anggur dengan tangan di atas kepala kita. Saya akan bacakan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum anggur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat Tuhan atas kami. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan, saudara. Oh, haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk pengorbananmu Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih untuk tubuh dan darahmu Tuhan, yang mengampuni setiap dosa-dosa kami. Oh, haleluya Tuhan, haleluya Yesus, haleluya. Karena kasih yang menyelamatkan kami Tuhan. Oh, haleluya Yesus, haleluya.
kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbananmu, maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk setiap kebenaran firman-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami, mengajarkan kami, mendidik kami, untuk kami boleh setia dengan setiap proses yang Tuhan berikan di dalam setiap kehidupan kami. Ampuni setiap kesalahan kami, kekurangan kami, keterbatasan kami. Apabila di dalam proses itu Tuhan, kami mengandalkan hidup kami sendiri, kami tidak mengandalkan kuasa Tuhan, tapi biarlah melalui kebenaran firman yang baru saja kami dengar ini Tuhan, kami semakin diperbarui. Kami mengandalkan kuasa Tuhan bekerja di dalam kehidupan kami. Karena dengan kuasa Tuhan kami akan mampu menjalani setiap proses demi proses yang Tuhan berikan pada kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga bersyukur hari ini kami masih bisa mengadakan perjamuan kudus, memperingati kematian-Mu di kayu salib menebus dosa-dosa kami. Terima kasih untuk setiap kasih setia Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Biarlah hidup kami semakin hari semakin mengikuti apa yang Tuhan mau untuk kami kerjakan. Terima kasih Tuhan, memberkati setiap jemaat-jemaat-Mu, baik jemaat Tuhan yang ada di pelosok, baik jemaat Tuhan yang ada di Sumberaji. Tetap ikat setiap persaudaraan di antara kami Tuhan dengan kasih Kristus, agar kami tetap mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa dan kekuatan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, merasa diberkati Tuhan. Amin. Amin. Karena setiap firman Tuhan akan menjadi motivasi dan teguran bagi kehidupan kita. Baiklah, saya akan membacakan berita gereja untuk sepekan. Tiap hari diadakan renungan pagi secara online. Renungan akan dikirimkan pukul 4 pagi setiap harinya. Setiap hari Minggu pagi, ibadah anak di rumah saja akan ditayangkan secara premier tepat pukul 8 pagi. Bagi orang tua yang memiliki anak kecil, dimohon untuk melakukan pendampingan di rumah masing-masing agar ibadah berlangsung dengan baik dan teratur. Minggu sore kita akan bertemu kembali dalam ibadah umum yang akan ditayangkan secara premier tepat pukul 3 sore. Link akan kami bagikan di grup WA maupun jalur pribadi. Pengumuman selanjutnya, tetap bersatu dalam doa agar kerinduan jemaat yang ada di pelosok, khususnya hamba Tuhan yang akan melanjutkan pelayanan yang ada di pelosok, benar-benar Tuhan yang memilih dan yang menetapkan. Puji Tuhan, tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini. Mari Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan, kita berdiri bersama-sama. Hidupku mengenapi firman-Mu. Haleluya. Ada mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran.
Mari kita tutup di dalam doa. Bapa dalam surga, sekali lagi Tuhan, kami bersyukur dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya Tuhan Yesus menyertai, Roh Kudus-Mu bekerja di atas kami, sehingga setiap puji-pujian yang kami naikkan kepada Tuhan semakin menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan. Dan dengan puji-pujian yang kami naikkan, iman kami boleh dibangkitkan. Kami juga sudah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah setiap kebenaran firman-Mu yang akan memberikan kami kekuatan, memberikan kami pedoman hidup di dalam kami menjalani hari-hari kami. Terima kasih, kami juga sudah memperingati perjamuan kudus. Biarlah setiap kekurangan, kelemahan kami Tuhan yang angkat, Tuhan yang akan memberikan sukacita, damai sejahtera, dan kekuatan baru dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sebelum kami mengakhiri ibadah ini Tuhan, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Indonesia ini Tuhan boleh pakai pemimpin kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, dan pemerintahan yang ada, baik pemerintahan yang ada di tingkat pusat, pemerintahan yang ada di kabupaten, pemerintahan yang ada di kecamatan, kelurahan. Tuhan juga memberkati. Secara khusus kami berdoa bangsa kami Indonesia yang saat ini mengalami pandemi corona. Tuhan, mari Tuhan yang akan jamah, Tuhan yang akan melalukan agar pandemi corona ini bisa berlalu dari bangsa kami ya Tuhan. Sehingga Tuhan yang akan memulihkan keadaan bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa bagi perawat-perawat, bagi para medis yang bekerja di garda terdepan, kiranya Tuhan boleh senantiasa pakai mereka, memberkati mereka. Dengan mereka kami bisa berbagi kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa pada sore hari ini untuk jemaat Tuhan yang ada, baik yang ada di Sumberaji maupun yang ada di pelosok. Kiranya Tuhan juga tetap memberikan kami kekuatan, kesehatan, penghiburan yang datangnya dari Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang sedang dalam pergumulan Tuhan jawab pergumulannya itu, yang lemah Tuhan menguatkan, yang sedang alami jalan buntu Tuhan yang akan memberikan jalan keluar, sehingga keberadaan jemaat-jemaat yang ada ini semakin hari semakin dibangun dalam kasih Kristus, sehingga kami dapat tetap kuat, tetap semangat di dalam menjalani hari-hari yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa bagi wadah organisasi yang ada ya Tuhan, baik BKSG, baik Persekutuan Hamba Tuhan Garis Depan, terutama organisasi gereja kami yaitu GPDI. Tuhan boleh memakai setiap pemimpin-pemimpin kami yang ada, terutama yang ada di GPDI, yang dari pemimpin majelis pusat, majelis daerah, majelis wilayah. Kiranya Tuhan memakai pemimpin-pemimpin yang ada, ya dapat membawa GPDI ke arah depan yang lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Biarlah di dalam hari-hari selanjutnya kami bisa melaksanakan ibadah online ini dengan lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan. Kami akan akhiri ibadah ini, sebelumnya kami akan terima berkat yang datangnya dari Allah Bapa. Mari kita tengadahkan kedua tangan kita untuk terima berkat yang datangnya dari Allah Bapa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Akhirnya terimalah berkat yang datangnya dari Allah Bapa, cinta kasih dalam persekutuannya yang kudus melalui anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang sudah diberkati Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu di minggu mendatang. Haleluya. Hidupku